warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para wartawan yang sama-sama hadir, yang telah menunggu cukup lama mungkin dari sore. Pertama ingin saya sampaikan bahwa pada malam ini alhamdulillah saya sebagai calon Gubernur Jawa Barat dan Gita sebagai wakil calon Gubernur Jawa Barat telah diterima oleh KPU dan semua persyaratan sudah dianggap lengkap dan tidak memenuhi syarat. Untuk itu kami ingin menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan ini, bahwa ke depan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan apa yang menjadi tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu pertama bagaimana kita akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu, terutama hal-hal yang selama ini dianggap bermanfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik yang menyangkut masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah daya beli, dan juga masalah-masalah yang menyangkut dengan infrastruktur, terutama juga kepada hal-hal yang terkait dengan masalah pertanian. Hal ini menunjukkan betapa harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pimpinan dan juga stakeholder yang ada di Barat ini. Ketika kita berbicara masalah pendidikan, tentu kita harus berbicara tentang bagaimana ada masyarakat yang harus semuanya mendapatkan perlakuan yang baik di dalam masalah pendidikan. Jangan sampai hari ini wajar 12 tahun, tapi banyak mereka yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, hanya tamat SD dan SMP dan seterusnya. Yang kedua, masalah pendidikan juga harus kita berorientasi kepada bagaimana menciptakan suasana pendidikan yang baik, di mana sekolah-sekolah itu memberikan pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dari mulai fasilitas yang ada harus dilengkapi. Yang kedua, masalah hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan ini juga menjadi penting, terutama masalah kesehatan bagi ibu dan anak, sehingga pada ini betapa masih presentasinya sangat tinggi, terutama masalah-masalah yang terkait dengan masalah stunting. Kemudian yang ketiga juga menyangkut masalah daya beli masyarakat, di mana kita ada 3 musuh kita di dalam hal ini. Pertama, masalah kebodohan. Yang kedua, masalah kemiskinan. Yang ketiga adalah masalah pengangguran. Nah, ini akan menjadi prioritas utama di dalam rangka bagaimana ke depan kita akan menjalankan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Sementara itu saja yang ingin saya sampaikan, dan mohon doa restu dari semuanya. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya berjalan dengan baik. Itu saja yang ingin disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan-rekan media, terima kasih. Alhamdulillah saya beserta Bapak Kiai Haji Acep Adang Ruhyat mendaftarkan sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur, dan alhamdulillah saya bersyukur dan bahagia diberikan kesempatan menjadi calon wakil gubernur. Sebagai perempuan Jawa Barat, saya sangat ingin sekali bahwa perempuan-perempuan Jawa Barat itu menjadi perempuan-perempuan yang bahagia lahir batin. Seperti apa? Tadi sudah sedikit dikupas oleh Bapak Kiai Haji Acep Adang Ruhyat, dan sedikit saya akan sampaikan juga bahwa peran perempuan di Indonesia ini, khususnya Jawa Barat, kita sangat banyak melihat bahwa perempuan di Jawa Barat masih banyak perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Banyak juga kekerasan di dalam rumah tangga,
banyak juga kekerasan terhadap anak-anak kita, dan banyak perempuan yang belum bisa mandiri secara ekonomi dan secara kesehatan. Kami fokus dan berkomitmen insya Allah akan menjadikan wanita-wanita Jawa Barat menjadi wanita-wanita yang hebat lahir batin. Ya, saya mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan kami diberikan kelancaran dan mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi kami menjadi sebuah kesuksesan dan nanti bisa kami wujudkan semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pak sebelah kanan, Pak Kiai sama Ibu Gita sama Pak Hudang nanti. Ada gejolak apa nih putusan final yang di luar prediksi gitu kan? Ada masalah apa sebenarnya, kenapa jadi sendiri nih musuh gitu? Yang kedua, Pak Kiai sama Ibu Gita ini kan mewakili apa ya, dinamik gambar yang berbeda gitu Pak. Ya. Pak Kiai mungkin dari pesantren Bu Gita, yang masyarakat yang sebagai kita KDI, formula kampanye apa yang akan dilakukan selama 2 bulan nanti Pak? Terima kasih. Paling ganteng, paling cantik, bos. Jabar bahagia, Jabar bahagia. Guys, sebenarnya pertanyaan pertama tadi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Kebetulan keputusan DPP semua pilkada, termasuk di Jawa Timur, kami mengusung kader kami sendiri, Mbak Lulu sama Mas Lukman di sana. Dan itu pula yang kami lakukan untuk di Jawa Barat. Beliau berdua adalah kader PKB sendiri. Sampai hari ini kita pengurus DPW, dulu anggota DPR RI juga dari PKB, sekarang beliau masih incumbent DPR RI 2 periode, dulu di Provinsi Jawa Barat juga 2 periode. Jadi kami pastikan bahwa ini pilihan itu sudah lama, kami akan mengusung kader-kader internal kami sendiri, dan semoga warga Jawa Barat bisa menerima dan bisa menjadi bagian dari menguatkan kemenangan beliau berdua. Sengaja ini, sengaja. Harinya emang harus pada Isya. Malam Jumat. PKB berkah. Insya Allah, insya Allah. Udah kan? Oke. Gini ya, jadi kenapa ini di semacam kombinasi antara pesantren dengan seorang musisi gitu ya. Nah, artis. Karena kita tahu bahwa di pemilih di Jawa Barat itu masih banyak yang kaula muda gitu kan, yang ini tentu harus kita garap. Kami akan menggarap pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat, kemudian warga Jamiah Nahdlatul Ulama dan juga ormas-ormas yang lain, sehingga kami akan bagaimana menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan masyarakat, terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, semoga Ibu Gita nanti akan berbicara tentang bagaimana musik dan seterusnya mungkin, sehingga semuanya bisa terakomodir. Nah, itu saja yang bisa. Kayak dalam kolam sedikit. Satu bait. Air dalam. Satu bait? Ya. Apa tuh? Iya, bahagia aja, bahagia. Kita harus bahagia ya. Jadi Teh Gita itu menjadi, kenapa mau Teh Gita diusungkan sebagai wakil gubernur dari PKB? Karena yang pertama, saya adalah kader PKB. Saya juga pernah menjadi anggota DPR RI dari PKB. Saat ini masih aktif sebagai tenaga ahli DPR RI. Dan alhamdulillah saya juga pernah mengikuti kontes dangdut Indonesia, dan waktu itu orang Jawa Barat mendukung saya sehingga saya menjadi nomor 1. Nah ya, jadi alhamdulillah ini kesempatan baik untuk saya untuk menjadi wakil perempuan. Saya siap untuk menampung semua aspirasi perempuan. Saya siap. Dan satu lagi, di Jawa Barat itu hampir 50% pemilihnya adalah perempuan. Saya intinya siap menjadi
perempuan yang menampung semua aspirasi perempuan Jawa Barat. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Hidup perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Mungkin bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, Pak Acep Adang ini digadang-gadang sebagai wakil gubernur dan kemudian dipakai kepada partai-partai lainnya. Apakah keputusannya hingga saat ini menjadi gubernur, calon gubernur dan kita ini, apakah karena memang ditinggal atau memang karena adanya keputusan MK kemarin? Terima kasih, Mas. Waktu kita deklarasikan Kang Acep Adang sebagai calon wakil gubernur memang belum ada. Love my soul.